Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Bocoran mengejutkan opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Agen dadakan Ekspersi Solo beri bocoran A1, rezeki nomplok Timnas Indonesia. Iya, bocoran mengejutkan opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Agen dadakan Ekspersi Solo beri bocoran A1. Berikut ini adalah sosoknya. Dilansir dari tribunwow.com, belum lama ini agen dadakan yang notabene bekas pemain Persis Solo, Yusa Nugraha, membongkar satu nama opsi naturalisasi Timnas Indonesia yang tertarik merapat. Kabar adanya pemain opsi naturalisasi Timnas Indonesia yang tertarik bergabung disampaikan Yusa saat menjadi bintang tamu podcast milik Exco PSSI Arya Sinulinga pada Rabu 22 Januari. Dalam penjelasannya, Yusa Nugraha membeberkan momen pertemuannya dengan satu pemain keturunan milik Feyenoord U21, Delano van der Heyden. Yusa menjelaskan Delano van der Heyden belak-belakan tertarik membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan mengaku tengah menunggu kontak kabar dari PSSI mengenai kans dirinya untuk bisa dinaturalisasi. Saat aku tanya ke dia kapan ke Timnas Indonesia, dia bilang dia mau, tinggal nunggu kontak sama PSSI, kata Yusa dalam kanal YouTube podcast milik Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Yusa juga membeberkan posisi bermain Delano van der Heyden yang mirip dengan dua bintang yang saat ini sudah ada di skuad Timnas Indonesia. Posisi di nomor 10 gelandang serang di Indonesia ada Marcelino Ferdinand dan juga Aliano Reinders, bungkasnya. Di sisi lain, Delano van der Heyden juga sudah kedapatan memberikan indikasi terkait ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Dua indikasi itu tak lain berkaitan dengan aksinya yang kedapatan follow Instagram PSSI dan juga mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong serta agen pemain keturunan Fardi Bahdim. Jika berhasil menaturalisasi Delano van der Heyden, maka bakal ada 8 keuntungan instan yang bisa didapatkan. 8 keuntungan instan tersebut adalah yang pertama, proyeksi jangka panjang. Profit pertama berkaitan dengan usia Delano van der Heyden yang terbilang masih muda dan bisa diproyeksikan jangka panjang oleh Timnas Indonesia. Di tahun 2024 bulan September lalu, usia Delano van der Heyden genap 20 tahun. Itu dapat diartikan Timnas Indonesia dapat memasukkan namanya ke dalam proyeksi jangka panjang. Terlebih, pelatih Timnas Indonesia diketahui sangat gemar memainkan para pemain muda di posisi line up-nya. Kedua, tentu saja berkaitan dengan rekam karir Eropa Delano van der Heyden. Dilansir tribunwow.com, dari transfer market, Delano merupakan pemain jebolan Feyenoord Junior di tahun 2020. Selama berselang karirnya semakin melesat, Delano mampu menembus skuad Feyenoord U17 lalu promosi ke U18 pada 2021. Dua musim menimba ilmu di Feyenoord U18 per 1 Januari 2023, Delano akhirnya berhasil promosi ke tim U21 hingga saat ini. Selain itu, multifungsi. Berposisi murni sebagai gelandang serang, namun Delano van der Heyden diketahui mampu memainkan peran di 3 posisi berbeda. 3 posisi berbeda yang sudah pernah diemban oleh Delano van der Heyden diantaranya adalah gelandang serang, sayap kiri, dan juga sayap kanan. Menariknya, di 3 posisi itu, catatan assist Delano van der Heyden terbilang signifikan. Sementara di posisi murninya sebagai gelandang serang, Delano van der Heyden mampu mencatatkan rasio gol di luar dugaan sebanyak 20 gol. Yang keempat adalah terkait dengan keberhasilannya yang pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok usia. Tercatat Delano van der Heyden pernah membela Timnas Belanda kelompok usia U16 dan U18 dengan masing-masing mencatatkan caps yang sama yakni 1 pertandingan. Kelima, tentu saja berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai gelandang serang dalam mengalirkan bola. Iya, Delano van der Heyden dikenal sebagai pemain yang pintar mengelaborasikan kemampuannya dalam mengatur ritme serangan dan juga mengalirkan bola. Akurasi umpan Delano van der Heyden dikenal mampu membukakan jalan para pemain depan untuk bisa mencari ruang. Dan bukan sekedar lihai dalam memberikan umpan manja, Delano van der Heyden juga mampu menjadi mesin gol untuk Timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Tercatat Delano van der Heyden sukses membukukan 23 gol dari 59 laga dengan rincian 18 gol untuk Feyenoord U18 dan 5 gol untuk tim U21. Kemampuan Delano van der Heyden dalam mengalirkan bola juga diimbangi dengan kecepatan yang juga dimilikinya.
Kecepatan Delano van der Heyden tentu saja memudahkan rekan-rekannya untuk bisa melakukan umpan 1-2. Selain itu, kecepatan yang dimiliki juga memudahkan tugasnya dalam membantu para penyerang di lini serang untuk mencari lubang menganga di pertahanan lawan, baik menggunakan akselerasi di segala sisi serangan. Bukan semata memiliki kecepatan dan akurasi umpan, Delano van der Heyden juga diketahui memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Ketangkasannya dalam olah bola membuat Delano van der Heyden dapat mengatur ritme serangan dengan mudah. Ia mampu melakukan delay maupun counter attack cepat sesuai dengan momentum yang didapatkan. Skill olah bolanya juga kerap membuat para pemain belakang lawan kerap terkecoh. Itulah 8 keuntungan yang akan didapatkan jika Delano van der Heyden berhasil dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar gembira, Ultras Garuda dan LA Grande. Ini bocoran A1. Oleh 2 pemain keturunan baru debut di timnas Indonesia. Ya sobat, kabar gembira Ultras Garuda dan LA Grande terkuak sudah. Bocoran laga debut oleh Romeni dan Hairul Riedewald bersama timnas Indonesia. Dilansir dari tribunwow.com, 5 nama sejatinya semakin dekat dengan kansnya membela timnas Indonesia. 2 pemain diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia kelompok usia, yakni Dian Mark dan juga Tim Gaipan. Sementara 3 nama lainnya, yakni Oli Romeni, Hairul Riedewald, dan Maurits Zylstra bakal diperuntukkan untuk membela timnas Indonesia senior. Untuk Oli Romeni dan Hairul Riedewald, keduanya menjadi kandidat kuat untuk segera launching timnas Indonesia. Bahkan beredar bocoran A1, keduanya bakal tersedia untuk timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 saat skuad asuhan Patrick Kluivert bertolak ke Sydney, Australia. Kabar itu diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft1. Amunisi baru akan tersedia Maret 2025, tulis @transfernews_ft1. Berikut ulasan perkembangan terkini naturalisasi Oli Romeni dan Hairul Riedewald. Oli Romeni. Bomber anyar Oxford United Oli Romeni dipastikan sudah dalam tahap akhir proses naturalisasi ke timnas Indonesia. Oli juga telah menyelesaikan cek kesehatan di kedutaan Belanda beberapa waktu lalu. Hal itu juga dibenarkan oleh Erick Thohir. Kata Erick Thohir, Oli Romeni hanya tinggal mengambil sumpah saja. Kendalanya hanya menunggu sidang DPR RI sebagai dasar utama yang hingga kini masih belum terlaksana. Dalam penjelasannya, Erick Thohir menegaskan jika pihaknya masih bekerja keras untuk segera menyelesaikan semua proses yang diperlukan. Tentunya, dengan target besar yang dicanangkan yakni dapat memberikan dampak positif bagi kekuatan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kami terus berupaya agar semua proses ini berjalan lancar. Dengan dukungan pelatih seperti Patrick Kluivert, kami yakin pemain-pemain ini bisa menjadi bagian penting dari pembangunan timnas. Yang kedua adalah Hairul Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace itu memberikan 2 kode kuat jika dirinya bakal memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pertama, Hairul Riedewald menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @JRIRiedewald. Kesempatan itu diketahui belum lama dilakukan oleh Hairul Riedewald. Keduanya beredar chat yang ditengarai dari seorang Hairul Riedewald yang ramai dicuatkan di beberapa akun fanbase timnas Indonesia. Dalam bahasanya, Hairul Riedewald menuliskan tentang update terkini perkembangan proses naturalisasinya ke timnas Indonesia. Hairul Riedewald tak menampik kansnya membela timnas Indonesia terbuka lebar. Ia mengatakan, sejauh ini proses naturalisasinya tak terkendala apapun. Pemain yang kini membela Royal Antwerp di Liga Utama Belgia itu juga meminta semua supporter timnas Indonesia untuk melihat tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. No obstacles at all, just need to figure everything out first. Ya, tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Tulis Hairul Riedewald dalam balasan yang disinyalir melalui direct message Instagram kepada satu di antara akun fansbase timnas Indonesia. Maybe we have to see. Ya, mungkin kita harus melihat. Let's see what will happen, bro. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Time will tell. Waktu yang akan menjawabnya. Thank you, brother. Terima kasih, bro. Ya, demikianlah lanjutnya.